Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang persamaan kuadrat dengan subbab pengertian persamaan kuadrat dan akar-akar persamaan kuadrat. Minggu ini kita akan mempelajari mengenai diskriminan dan jumlah hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kompetensi dasar yang melandasi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Yang kedua, kompetensi dasar 4.2, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, memasuki pembelajaran yang pertama, kita mempelajari tentang pengertian diskriminan. Apa sih diskriminan itu? Diskriminan adalah suatu nilai yang menjadi penentu sifat-sifat dari akar suatu persamaan kuadrat. Nah, jadi jenis akar dari persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan cara mengetahui nilai diskriminan atau dapat dinotasikan dengan D. Setelah itu, rumus diskriminan. Dari persamaan AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, dapat kita ketahui rumus diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berdasarkan nilai D, akar-akar persamaan kuadrat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, dua akar yang berlainan. Persamaan kuadrat mempunyai dua akar nyata atau dua akar real yang berlainan jika D-nya itu lebih dari 0, maka ada dan bernilai positif. Akar-akar persamaan tersebut adalah X1 sama dengan negatif B plus akar D. D itu adalah diskriminan, ingat, dibagi 2A, dan X2 sama dengan nilai negatif B dikurangi akar D dibagi 2A, di mana antara X1 dan X2 itu tidak sama. Yang kedua, yaitu dua akar yang nyata sama. Persamaan kuadrat mempunyai dua akar nyata yang sama. Jika D itu sama dengan 0, maka akar D sama dengan 0. Akar-akar persamaan tersebut adalah X1 sama dengan negatif B plus 0 per 2A, dan X2 sama dengan negatif B dikurangi 0 sama per 2A. Maka X1 sama dengan X2 sama dengan negatif B dibagi 2A. Yang ketiga yaitu akar imajiner atau akar khayal, atau bisa kita disebut tidak mempunyai akar nyata atau tidak mempunyai akar real. Persamaan kuadrat tidak mempunyai akar nyata atau akar imajiner, akar khayal jika D itu kurang dari 0, maka bernilai negatif. Maka akar D bukan merupakan bilang nyata melainkan bilangan khayal. Contoh diskriminan. Dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x plus 3 sama dengan 0, tentukan jenis akar persamaan kuadratnya. Penyelesaian, kita cari dulu nilai A, nilai B, dan nilai C. Nilai A-nya itu 2, nilai B-nya itu adalah negatif 5, dan nilai C-nya sama dengan 3. Nilai diskriminannya kita masukkan ke rumus. D sama dengan negatif 5 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali 3. Hasilnya D sama dengan 25 dikurangi 24. D sama dengan 1. Diketahui nilai diskriminannya adalah 1 atau D sama dengan 1 lebih dari 0. Maka persamaan kuadrat tersebut memiliki akar-akar yang nyata atau berlainan. Contoh kedua, persamaan kuadrat X kuadrat min BX min 2X plus 4 sama dengan 0 memiliki akar-akar yang berlainan. Nah, sekarang diketahui akar-akarnya itu berlainan, maka tentukan nilai B. Penyelesaiannya, X kuadrat min BX
min 2x plus 4 sama dengan 0. Nah, nilai B-nya itu kan B plus 2. Jadi, x kuadrat dikurangi B plus 2x ditambah 4 sama dengan 0. Diketahui bahwa nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan negatif B min 2, atau B sama dengan negatif dalam kurung B plus 2, dan sedangkan nilai C-nya itu adalah 4. Nilai diskriminannya adalah negatif B min 2 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 4, yaitu D-nya yaitu B kuadrat ditambah 4B ditambah 4 dikurangi 16. Nah, nilai D-nya ketemu B kuadrat plus 4B dikurangi 12. Dan kita jadikan persamaan B kuadrat plus 4B dikurangi 12 lebih dari 0, karena nilai diskriminannya itu tadi kan lebih dari 0. Kita faktorkan B plus 6 dikali B min 2 lebih dari 0, dan dapat kita ketahui akar-akarnya B kurang dari negatif 6 atau B lebih dari 2. Jadi, nilai B yang memenuhi yaitu B kurang dari negatif 6 atau B lebih dari 2. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu jumlah hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, perlu kalian ketahui bahwa akar-akar sebuah persamaan kuadrat dapat dijumlahkan dan dapat dikalikan loh. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan ketentuan A itu tidak sama dengan 0, maka jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan rumus berikut ini. Untuk menentukan rumus jumlah, kita memakai ini. Ini untuk mencari asal muasal rumusnya. X1 ditambah X2 sama dengan negatif B plus akar D, D-nya itu diskriminan, dibagi 2A ditambah negatif B dikurangi akar D dibagi 2A, menghasilkan sama dengan negatif B plus akar D dikurangi nilai B dikurangi akar D dibagi 2. Nah, sama dengan negatif B dikurangi B ditambah akar D dikurangi akar D dibagi 2A. Ketemunya negatif 2B per 2A sama dengan 2-nya ini hilang, jadi negatif B per A. Untuk rumus perkaliannya, X1 dikali X2 sama dengan negatif B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2 dikali negatif B dikurangi akar B kuadrat min 4AC dibagi 2. Ketemunya negatif B ditambah akar B kuadrat min 4AC dikali negatif B dikurangi akar B kuadrat min 4AC. Nah, ini penyebutnya dikalikan 2A dikali 2A sama dengan 4A kuadrat. Ketemu lagi B kuadrat dikurangi B dikali akar B kuadrat min 4AC ditambah B dikali akar B kuadrat min 4AC dikurangi B kuadrat min 4AC dibagi tetap 4A kuadrat. Dan ketemu lagi B kuadrat dikurangi B kuadrat ditambah 4AC dibagi 4A kuadrat. Nah, B kuadrat dikurangi B kuadrat itu kan 0, jadi tinggal 4AC dibagi 4A kuadrat. Ketemulah 4A dibagi 4A itu kan 1, jadi ketemu C min C dibagi A, C per A. Maka ketemulah rumusnya bahwa X1 ditambah X2, akar-akar itu rumus penjumlahan akar-akar itu sama dengan negatif B per A, sedangkan rumus perkaliannya X1 dikali X2 sama dengan C per A. Setelah itu, sifat-sifat jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Yang pertama, akar-akarnya berlawanan atau X1 sama dengan X2, maka B sama dengan D. Nilai B itu sama dengan nilai diskriminan. Nah, sedangkan akar-akar yang berkebalikan atau X1 sama dengan 1 per X2, maka nilai A sama dengan nilai C. Dengan ketentuan D-nya itu lebih besar sama dengan 0, dan jika X1 dikali X2 sama dengan 1.
Yang ketiga, sebuah akarnya sama dengan 0. X1 sama dengan 0, maka nilai C sama dengan 0. Dan nilai X2 sama dengan negatif B dibagi A. Setelah itu, kedua akar-akarnya bertanda sama, maka C per A kurang dari 0. Dan kedua akar-akarnya berlainan tanda, maka C per A lebih dari 0. Dengan ketentuan nilai diskriminan lebih dari 0 dan akar-akarnya jika dikalikan kurang dari 1. Contoh jumlah hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Diberikan suatu persamaan kuadrat yaitu x kuadrat min 3x ditambah 6 sama dengan 0. X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Tentukan nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Penjelasannya sama, kita cari dulu nilai A, nilai B, dan nilai C. Ketemulah nilai A itu kan 1, B-nya negatif 3, dan C-nya sama dengan 6. Kita masukkan dulu X1 ditambah X2. Rumusnya tadi apa? Rumusnya adalah negatif B dibagi A. Negatif B sama dengan negatif dikali negatif 3 dibagi 1, hasilnya adalah 3. Sedangkan perkalian akarnya kita ketemukan dengan rumus C per A sama dengan 6 per 1 dan menghasilkan nilai 6. Sehingga X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan rumusnya yaitu X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2X1 dikali dengan 2X2. Dan X1 tambah X2 tadi kan bernilai 3 dikuadratkan, setelah itu dikurangi 2 dikali X1 kali X2, tadi nilainya 6, berarti 2 dikali 6 sama dengan 2 dikurangi 12 sama dengan negatif 3. Nah, begitulah pemaparan materi dari Ibu. Pada pagi hari ini kita telah mempelajari dua hal, yaitu diskriminan dan jumlah hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Untuk mengasah kemampuan kalian, Ibu ada latihan soal. Nah, ini dikerjakan di buku kalian masing-masing, setelah itu minggu depan dikumpulkan di meja Ibu. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan tak lupa kita tutup dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.